Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Narup Prasetyo Nusantara dari Universitas Bahaudin Maudura, yaitu Uniba. Saya di sini dari Prodi Informatika kelas D, angkatan 2024. Baik, saya akan mempresentasikan komponen utama teknologi informasi, yang di mana komponen utama teknologi informasi itu ada berbagai macam, dan saya akan mempresentasikan macam-macam tersebut beserta fungsi dan jenis-jenisnya. Baik, next. Macam-macam komponennya yaitu ada hardware, software, jaringan, dan data. Di sini hardware sendiri eh, atau perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan diraba. Hardware terdiri dari komponen elektronika dan mekanis yang dirangkit menjadi modul-modul. Hardware komputer dibagi menjadi dua kategori, yaitu komponen internal dan eksternal. Komponen internal merupakan bagian-bagian dalam komputer yang bekerja secara kolektif untuk memproses dan menyimpan instruksi. Komponen eksternal merupakan item pada komputer yang bertugas untuk menambah atau meningkatkan fungsionalitas. Jadi hardware ini kalian bisa lihat dari pengertian ini, komputer yang bisa dilihat dan diraba, komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan diraba. Contohnya seperti eh, komputer, laptop, terus apa lagi? Print, itu kan kita bisa melihat dan meraba benda tersebut. Itu termasuk dalam hardware. Baik, next. Fungsinya menerima input dari pengguna. Dua, mengolah data atau informasi. Dan memberikan output kepada pengguna, menyimpan data dan informasi. Jelaskan kita di sini ada laptop. Laptop menerima output dari pengguna. Kita mengetik, terus mengolah data dan atau informasi yang disimpan di dalam laptop tersebut. Memberikan output kepada pengguna. Kita akan menginput suatu data dan data tersebut akan dioutputkan kepada kita lewat layar laptop tersebut. Menyimpan data atau informasi. Menyimpan data atau informasi. Berarti kita kan eh, mengambil data dari berbagai macam dan menginputkan data tersebut. Oke, next. Yang kedua ada software. Pengertian software sendiri adalah sekumpulan instruksi data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, script, dan program-program yang berjalan di perangkat. Perangkat lunak ini bekerja dengan memberikan arahan dan data dibutuhkan oleh komputer, sehingga software bisa melakukan tugasnya dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi software itu seperti contoh jelasnya ya, seperti eh, apa ya, data tuh, data-data kayak eh, administrasi di dalam laptop tuh, di dalam apa, file. Oke, next. Fungsinya software di sini yaitu mengolah perangkat keras atau hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Software menyediakan fungsi dasar yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Contohnya adalah sistem operasi komputer. Software berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam komputer. Software menerjemahkan bahasa dari pengguna ke bahasa mesin agar hardware dapat memahami dan menjalankan perintah dari pengguna. Software dapat digunakan untuk memberikan hiburan, seperti bermain game, nonton film, dan mendengar musik. Software juga dirancang untuk meningkatkan keamanan keamanan perangkat, dan data diri dari serangan yang berbahaya seperti malware dan virus. Baik,
Kita lanjut kepada jaringan. Jaringan tersendiri yaitu sistem yang menghubungkan perangkat komputasi seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, printer, dan server agar dapat saling bertukar data dan sumber daya. Perangkat-perangkat dalam jaringan tersebut terhubung menggunakan media transmisi seperti kabel atau sinyal nirkabel atau untuk mentransmisikan informasi. Perangkat jaringan menggunakan sistem aturan yang disebut protokol komunikasi. Jadi di sini kalian udah agak ngerti pada jaringannya. Kita next, fungsi dari jaringan, yaitu berbagai sumber daya seperti printer, scanner, dan storage. Eh, dan komunikasi antar pengguna, mempercepat proses berbagi data, memudahkan proses pengiriman data, memudahkan akses data, dan menghemat biaya. Jadi kalian udah ada bayang-bayang tentang jaringan kan? Baik, kita next yang terakhir. Data. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta mentah yang dapat berupa angka, simbol, kata-kata, atau citra. Data diperoleh melalui proses pengamatan. Kita mengamat atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Kita mengamat, mencari dari sumber-sumber tertentu itu yang disebut data. Nah, data dapat digunakan sebagai input untuk menghasilkan informasi seperti diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, atau pengukuran. Nah, itu yang disebut dengan data. Jadi, data juga berfungsi sebagai parameter yang tepat untuk merencanakan kegiatan, termasuk situasi tak terduga di masa depan. Data juga dapat membantu membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan tertentu. Data dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas lembaga atau organisasi. Data, data mentah dapat membantu memahami dampak strategi produk terhadap kepuasan pelanggan. Data dapat membantu menjelaskan suatu informasi, bahkan dapat berguna sebagai penguat informasi yang telah ada sebelumnya. Data dapat menjadi acuan dalam menyampaikan argumentasi pada teks diskusi. Data dapat dijadikan keterangan untuk mempermudah orang-orang dalam mencari ataupun mengamati suatu hal. Dan data dapat menjadi dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Nah, itu yang dimaksud data. Jadi, teman-teman ada ada pandangan kan tentang data yang selama ini teman-teman cari. Terima kasih. Baik, itu presentasi dari saya. Saya sebagai mahasiswa Uniba berterima kasih kepada kalian semua. Eh, Bila ada kata yang salah, mohon maaf dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.